Jam tangan Rolex di pergelangan tangan kiriku sudah menunjukkan pukul 23.45 malam. Hujan di luar turun dengan deras, seolah langit sedang menumpahkan kekesalannya pada bumi, sama seperti rasa lelah yang kini menggelayuti pundakku. Sebagai CEO dari sebuah perusahaan properti yang sedang menangani proyek besar, pulang larut malam adalah makanan sehari-hariku. Kepalaku berdenyut. Yang aku inginkan hanyalah merendam tubuh di jacuzzi air hangat, meminum segelas anggur, lalu tidur di kasur king size empuku. Mobil Alphard hitamku meluncur pelan memasuki gerbang otomatis rumah. Pak Ujang, satpam pos depan, membungkuk hormat saat gerbang terbuka. Aku hanya melambaikan tangan lemas. Namun, saat mobil berhenti di Carport, keningku berkerut. Ada sebuah mobil sedan merah murah terparkir miring di sana, menghalangi akses masuk ke garasi utama. Mobil siapa ini? Gumamku. Aku turun dari mobil, menepis butiran air hujan yang mengenai blazer kerjaku, lalu melangkah menuju pintu utama yang terbuat dari kayu jati ukiran Jepara. Pintu itu sedikit terbuka. Suara tawa terdengar dari dalam. Tawa seorang wanita dan laki-laki. Suara yang sangat aku kenal. Itu suara Rian, suamiku. Hatiku mencelos, namun kakiku tetap melangkah masuk. Pemandangan di ruang tamu membuat darahku yang semula dingin karena AC kantor mendadak mendidih, naik ke ubun-ubun. Di sana, di atas sofa kulit Italia seharga ratusan juta yang kubeli bulan lalu, Rian sedang duduk bersandar santai. Tangan kanannya merangkul seorang wanita muda berpakaian minim yang sedang tertawa manja, sambil menyuapkan potongan buah anggur ke mulut Rian. Bukan hanya itu. Di sudut ruangan, dekat pilar marmer, bertumpuk koper-koper besar berwarna pink norak dan beberapa kardus. Ruang tamu megahku persis seperti tempat penampungan pengungsi. Mas, suaraku keluar, parau tapi cukup keras untuk memotong tawa mereka. Rian tersentak. Anggur di tangannya jatuh menggelinding ke karpet bulu domba. Wanita di sebelahnya menoleh, menatapku dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan menilai yang merendahkan. Oh, kamu sudah pulang. Rian tidak berdiri. Ia bahkan tidak tampak merasa bersalah. Ia justru memperbaiki posisinya, merangkul wanita itu lebih erat, seolah menantangku. Siapa dia? Mas? Dan kenapa banyak barang di sini? Tanyaku, berusaha menahan getaran lelah dan marah dalam suaraku. Wanita itu terkekeh pelan. Ia berbisik pada Rian, tapi cukup keras untuk kudengar. Ini istrimu yang katamu, beban, itu. Yan? Kok kucel banget? Kayak pembantu baru pulang pasar. Darahku berdesir hebat. Kucel? Blazer yang kupakai ini rancangan desainer Paris, dan tasku seharga mobil sedan merah bututnya di depan. Tapi aku diam, menunggu reaksi Rian. Rian berdehem, menegakkan punggungnya, mencoba terlihat berwibawa meski perut buncitnya sedikit menyembul dari balik kaos oblongnya. Arumi, kenalkan. Ini Siska. Calon istri baruku. Dunia seakan berhenti berputar sedetik. Calon istri? Ya, jawab Rian enteng. Aku sudah melamarnya tadi sore. Dan mulai malam ini, Siska akan tinggal di sini. Barang-barang itu, ia menunjuk tumpukan koper norak itu, adalah barang Siska. Dia akan pindah ke kamar utama bersamaku. Aku ternganga, bukan karena sedih, tapi karena takjub dengan kebodohan yang tersaji di depan mataku. Di sini? Di rumah ini? Tentu saja. Sela Siska dengan nada tinggi yang melengking. Ia bangkit berdiri, berjalan mendekatiku sambil melipat tangan di dada. Rian bilang rumah ini hadiah pernikahan buat aku. Jadi, wajar dong aku bawa barang-barangku. Kamu. Siska menunjuk hidungku dengan kuku palsunya yang panjang. Kamu pasti yang numpang selama ini kan? Rian cerita semuanya. Katanya kamu cuma istri yang gak tahu diuntung, miskin, dan cuma bisa morotin uang Rian. Aku menatap Rian. Pria itu membuang muka, menghindari tatapanku. Ah, jadi begitu skenarionya. Rian, suamiku yang pengangguran selama 3 tahun terakhir, yang modal usahanya selalu gagal dan selalu aku yang menutup hutangnya, kini mengaku sebagai pengusaha sukses pemilik rumah ini di depan gundiknya. Rian bilang begitu? Tanyaku pelan, menatap tajam ke arah suamiku. Iya. Rian tiba-tiba membentak, mencoba menutupi kegugupannya dengan suara keras. Kenapa?
Kamu nggak terima? Dengar ya, Arumi. Aku bosan sama kamu. Kamu sibuk terus, nggak pernah ada waktu buat aku. Siska beda, dia perhatian. Jadi keputusanku sudah bulat. Siska akan jadi nyonya di rumah ini. Rian berdiri, berkacak pinggang. Kalau kamu mau tetap tinggal di sini, silakan. Tapi kamu harus tahu diri. Kamu bisa tidur di kamar belakang, bekas kamar pembantu itu. Dan jangan harap aku kasih uang belanja lagi. Kalau kamu nggak mau. Rian menunjuk pintu yang terbuka lebar, pergi saja dari sini sekarang juga. Detik ini juga. Siska tersenyum penuh kemenangan. Ia menggelayut manja di lengan Rian. Tuh, denger kan? Mas Rian baik banget loh masih bolehin kamu numpang di kamar pembantu. Kalau aku sih, udah aku usir. Hening. Hanya suara hujan yang terdengar menderu di luar. Aku memejamkan mata sejenak. Rasa lelah di tubuhku perlahan lenyap, digantikan oleh adrenalin yang dingin dan tajam. Selama ini aku diam. Selama ini aku buta karena cinta. Aku mentolerir kemalasannya. Aku memodali gaya hidupnya agar dia tidak merasa rendah diri sebagai suami yang istrinya lebih sukses. Aku menjaga harga dirinya di depan keluarga besarku. Tapi malam ini, logikaku yang selama ini tertidur, terbangun sepenuhnya. Cinta? Tidak. Rasa itu menguap detik ini juga saat melihat betapa kerdilnya laki-laki di hadapanku ini. Dia bukan hanya pengkhianat, dia penipu yang menyedihkan. Perlahan, sudut bibirku terangkat. Bukan senyum sedih, bukan tangisan memohon seperti yang mungkin mereka harapkan. Aku tersenyum sinis. Aku berjalan tenang melewati Siska yang terheran-heran, lalu menghempaskan tubuhku duduk di single sofa, yang berhadapan dengan mereka. Aku menyilangkan kaki, meletakkan tas kerjaku di meja, dan bersandar santai. Kok malah duduk? Siska melotot. Kamu tuli ya? Mas Rian bilang pergi atau ke kamar pembantu. Aku mengabaikan Siska. Aku menatap jam tanganku. 10 menit, ucapku datar. Rian mengernyit. Apa? Aku menatap mata Rian lekat-lekat, tatapan yang biasa kuberikan pada klien yang mencoba menipuku dalam kontrak bisnis. Aku beri waktu kalian 10 menit. Silakan nikmati kemegahan rumah ini. Duduklah dengan santai di sofa empuk yang harganya 150 juta ini. Pandangilah lampu gantung kristal yang aku impor dari Ceko itu. Maksudmu apa hah? Rian mulai terlihat panik. Ketenanganku mengurungnya. 10 menit, Rian, ulangku sambil tersenyum miring. Nikmati hayalanmu menjadi tuan rumah. Karena setelah 10 menit, Cinderella akan kembali menjadi upik abu. Atau dalam kasusmu, Pangeran Gadungan akan kembali menjadi gembel. Jaga mulutmu, teriak Siska. Mas Rian, istri gilamu ini ngomong apa sih? Usir dia sekarang. Kamu yang harusnya diam, Nona, ujarku dingin tanpa menoleh pada Siska. Kamu korban penipuan yang menyedihkan, tapi kesombonganmu membuatku tidak punya rasa kasihan sedikitpun. Aku mengeluarkan ponsel dari dalam tas. Menekan speed dial nomor 1. Halo, Pak Herman, sapaku pada kepala keamanan rumah, yang aku gaji, bukan Rian. Siap, Bu Bos. Ada perintah? Suara bariton Pak Herman terdengar tegas di seberang. Bawa 4 anggota masuk ke ruang tamu sekarang. Ada sampah yang perlu dibersihkan. Besar dan berisik. Siap laksanakan. Menuju lokasi. Aku mematikan telepon dan kembali menatap jam. Sisa 8 menit. Wajah Rian pucat pasi. Kakinya tampak goyah. Dia tahu siapa Pak Herman. Dia tahu Pak Herman adalah mantan marinir yang sangat setia padaku, karena aku membiayai pengobatan anaknya sampai sembuh total. Rian selama ini takut setengah mati pada Pak Herman. Arumi, kamu jangan main-main. Suara Rian bergetar. Ini rumahku, aku suami. Rumahmu? Aku tertawa, tawa yang kering dan menusuk. Rian. Sertifikat rumah ini atas nama siapa? Arumi. Mobil yang kau pakai untuk menjemput gundikmu ini atas nama siapa? Arumi. Kartu kredit yang kau pakai untuk membelikan dia baju norak itu, supplementary card dari rekening siapa? Arumi. Siska melepaskan pelukannya dari lengan Rian.
Wajahnya berubah bingung dan takut. Mas, apa maksudnya? Katamu kamu pengusaha batubara? Katamu rumah ini warisan orang tuamu. Rian tergagap. Siska, dengerin aku dulu, dia cuma mau gertak. Gertak? Aku berdiri perlahan. Auraku sebagai pemimpin perusahaan keluar sepenuhnya. 5 tahun aku memeliharamu, Rian. Aku memberimu modal usaha 5 kali, semuanya habis kau pakai judi dan foya-foya. Aku diam. Aku memberimu mobil agar kau punya harga diri. Aku diam. Tapi saat kau bawa perempuan lain ke istanaku, dan berani mengusirku dari rumah yang kubangun dengan keringat dan darahku sendiri. Aku melangkah maju selangkah, membuat Rian mundur 2 langkah hingga menabrak koper Siska. Kau membangunkan singa yang sedang tidur, sayang. Tepat saat itu, pintu depan terbuka lebar. Pak Herman masuk tegap dengan seragam safari hitamnya, diikuti 3 pengawal berbadan kekar lainnya. Mereka basah kuyup terkena hujan, tapi tatapan mereka tajam menembus Rian. Malam, Bu Bos, sapa Pak Herman tegas. Matanya melirik Rian dan Siska dengan tatapan meremehkan. Ini sampahnya? Ya, jawabku santai sambil kembali duduk dan memeriksa kuku-kukuku. Pak Herman, tolong angkut semua barang-barang rongsokan di pojok itu keluar pagar. Dan tolong pandu Bapak Rian dan tamu tak diundangnya ini keluar dari properti saya. Sekarang. Siap. Siska menjerit saat salah satu pengawal mengangkat 2 kopernya sekaligus dengan mudah. Hei, jangan kasar-kasar. Itu barang mahal. Mahal dari uangku, sahutku. Pak Herman mendekati Rian. Mari, Den Rian. Atau perlu saya seret? Arumi, kamu nggak bisa giniin aku. Aku suamimu. Rian berteriak, matanya liar mencari jalan keluar. Di luar hujan deras. Kita mau kemana malam-malam begini? Itu bukan urusanku, jawabku dingin. Oh ya, satu lagi. Aku menengadahkan tangan. Kunci mobil Alphard, kunci brankas, dan kartu kredit. Sini. Rian mematung. Pak Herman, kodeku. Pak Herman langsung memelintir tangan Rian ke belakang dengan gerakan cepat namun terukur. Rian mengerang kesakitan. Aduh. Iya. Ambil di saku celana, jerit Rian. Pak Herman merogoh saku Rian, mengambil dompet dan kunci mobil, lalu meletakkannya di mejaku dengan sopan. Siska, kita pergi. Teriak Rian putus asa sambil memegangi tangannya yang kesakitan. Pergi naik apa? Jerit Siska histeris. Hujan badai begini. Mas, kamu bohong sama aku ya? Kamu bilang kamu kaya. Udah diam kamu, bentak Rian. Tunggu, selaku lagi. Mereka berdua menoleh, secercah harapan muncul di mata Rian. Mungkin dia pikir aku berubah pikiran. Siska, kan? Tanyaku. Mobil sedan merah di depan itu, menghalangi jalan. Pak Herman, tolong panggil mobil derek dinas perhubungan atau siapa saja, singkirkan mobil itu dari halaman saya. Buang ke jalan raya. Itu mobilku. Siska menangis. Sekarang jadi rongsokan yang menghalangi pemandanganku. Balasku. Kalian punya waktu 30 detik sebelum Pak Herman menyeret kalian secara fisik. Aku mengambil gelas anggur kosong yang ada di meja, bekas mereka minum, lalu dengan sengaja menjatuhkannya ke lantai marmer hingga pecah berkeping-keping. Prang. Suara pecahan kaca itu menjadi tanda dimulainya mimpi buruk mereka. Keluar. Bentakku menggelegar. Pak Herman dan anak buahnya langsung mendorong Rian dan Siska keluar pintu. Tanpa payung. Tanpa jaket. Mereka didorong ke tengah hujan deras yang dinginnya menusuk tulang. Koper-koper Siska dilemparkan begitu saja melewati gerbang otomatis, hingga isinya berhamburan di aspal basah yang berlumpur. Aku berjalan pelan menuju pintu utama, berdiri di ambang pintu yang kering, menatap mereka yang kini basah kuyup seperti tikus got. Rian menggedor-gedor gerbang besi yang sudah tertutup rapat. Arumi. Buka. Arumi, aku minta maaf. Arumi. Aku menekan tombol intercom di dinding dekat pintu agar suaraku terdengar sampai ke speaker di pos satpam depan. Pak Ujang, ucapku lewat pengeras suara. Ya, Bu. Mulai detik ini,
Jika laki-laki itu atau perempuannya mencoba masuk satu langkah saja ke area rumah ini, patahkan kakinya. Saya yang tanggung jawab. Siap 86, Bu. Aku mematikan intercom. Cahaya petir menyambar, menerangi wajah Rian yang penuh ketakutan dan Siska yang meraung-raung meratapi tas-tas brandednya yang terendam lumpur. Malam ini, aku kehilangan seorang suami parasit. Tapi malam ini juga, aku menemukan kembali diriku yang sempat hilang. Aku menutup pintu jati itu rapat-rapat. Menguncinya. Sun. Tenang. Sekarang, waktunya mandi air hangat. Hujan di luar sana bukan sekadar gerimis romantis. Itu adalah badai. Angin kencang menampar wajah siapa saja yang berani menantangnya. Dan saat ini, dua orang, pemberani, itu sedang memunguti pakaian dalam dan baju-baju mahal yang berserakan di aspal berlumpur. Di balik jendela kamar utamaku di lantai 2, aku berdiri memegang segelas air mineral hangat. Lampu kamar sudah kumatikan, menyisakan kegelapan yang membuatku bisa melihat keluar dengan jelas tanpa terlihat dari bawah. Pemandangan di bawah sana sungguh menyedihkan, sekaligus memuaskan. Siska, si pelakor yang tadi begitu angkuh dengan dagu terangkat, kini merangkak-rangkak di atas paving blok depan gerbang. Gaun mininya basah kuyup, menempel di tubuhnya yang menggigil. Make up tebalnya luntur, mengubah wajahnya menjadi seperti badut yang menangis. Dia menjerit-jerit histeris setiap kali kilat menyambar. Bajuku, tas Gucciku. Mas Rian, ini semua kena lumpur. Harganya 50 juta. Teriaknya, suaranya samar-samar terdengar menembus deru hujan. Rian, suamiku, ralat, calon mantan suamiku, tampak lebih menyedihkan. Dia hanya mengenakan kaos oblong tipis dan celana bahan. Dia berusaha memayungi kepala Siska dengan sobekan kardus bekas yang entah dia pungut dari mana, tapi angin langsung menerbangkan kardus itu. Diamlah, Siska. Bantu aku kumpulkan barang-barang ini dulu, bentak Rian. Suaranya penuh kepanikan. Kamu yang diam. Siska mendorong dada Rian hingga pria itu terhuyung dan jatuh terduduk di genangan air keruh. Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang rumah ini punya kamu. Kamu bilang istrimu itu cuma benalu. Pembohong. Penipu. Aku menyesap air hangatku. Pertunjukan drama realita yang indah. Rian bangkit dengan susah payah. Wajahnya memerah menahan marah dan malu. Apalagi saat Pak Ujang dan dua satpam komplek lainnya berdiri di balik gerbang besi, menonton mereka sambil merokok santai dan sesekali tertawa. Pak Herman sudah memberi instruksi jelas, jangan tolong mereka. Tonton saja. Aku berbalik, meninggalkan jendela. Cukup. Aku tidak perlu melihat lebih lama untuk tahu bahwa malam ini adalah awal neraka bagi mereka. Aku menatap kamar tidurku. Kamar yang selama ini kubagi dengan Rian. Mendadak, udara di sini terasa sesak. Aroma parfum Rian masih tertinggal di bantal. Aku mengambil ponselku, menekan nomor kepala asisten rumah tangga yang tinggal di paviliun belakang. Bei Inah, panggilku. Iya, Bu? Ibu butuh sesuatu? Suara Bei Inah terdengar khawatir. Dia pasti sudah mendengar keributan tadi. Tolong panggil 2 orang staf kebersihan sekarang juga. Masuk ke kamar utama. Sekarang, Bu? Tengah malam. Sekarang. Saya mau spray, bantal, guling, selimut, dan kasur ini diganti. Buang semuanya ke tempat sampah. Jangan didonasikan, saya tidak mau orang lain terkena sial memakai bekas pengkhianat. Bakar kalau perlu. Baik, Bu. Dan satu lagi, sofa di ruang tamu tempat mereka duduk tadi. Keluarkan malam ini juga. Taruh di gudang belakang atau buang sekalian. Saya tidak mau melihat jejak mereka saat saya bangun besok pagi. Aku menutup telepon. Tanganku bergerak lincah membuka aplikasi mobile banking. Sebagai pemegang akun utama dan pemilik perusahaan, aku memiliki kuasa penuh atas semua aset. Rekening Rian adalah rekening tambahan yang tersambung ke rekening utamaku. Selama ini aku memberinya akses unlimited sebagai bentuk kepercayaan. Betapa bodohnya aku. Klik. Blokir. Kartu kredit platinum. Klik. Blokir. Kartu kredit black card. Klik. Blokir. Aku melihat riwayat transaksi Rian bulan ini. Mataku menyipit.
Hotel bintang 5, 5 juta. Toko perhiasan, 25 juta. Butik mewah, 15 juta. Darahku kembali mendidih. Uang kerjaku. Keringatku saat lembur sampai pagi, meeting dengan klien yang rewel, menahan kantuk di perjalanan dinas, semua dia pakai untuk memanjakan wanita murahan itu. Nikmatilah malam ini, Rian, gumamku pada layar ponsel yang menyala. Karena besok, kau akan tahu rasanya hidup tanpa subsidi Arumi. Sementara itu, di luar gerbang komplek perumahan elit, Rian menyeret 2 koper besar yang rodanya sudah macet karena lumpur. Napasnya tersengal-sengal. Dingin menusuk sampai ke tulang sumsum. Giginya bergemeretuk tak terkendali. Mas, aku nggak kuat jalan lagi. Rengek Siska. Dia berjalan tertatih-tatih. Salah satu hak sepatu tingginya patah 100 meter yang lalu, membuatnya harus berjalan pincang tanpa alas kaki di atas aspal kasar yang dingin. Tahan sebentar, Siska. Kita cari taksi di jalan raya depan, jawab Rian dengan napas memburu. Kenapa mobilku diderek sih? Jerit Siska lagi, mengungkit hal yang sama untuk ke-10 kalinya. Itu karena parkir sembarangan. Udah diam. Rian membentak, tapi dalam hati dia juga mengutuk. Tadi, begitu mereka diusir keluar, mobil derek sudah siap mengangkut sedan merah Siska. Petugas bilang mobil itu melanggar aturan parkir komplek dan pemilik rumah, Arumi, meminta pemindahan paksa. Mereka akhirnya sampai di halte bus yang sepi dan gelap di pinggir jalan raya. Atap halte itu bocor di sana-sini, tapi setidaknya sedikit melindungi dari hujan langsung. Rian merogoh saku celananya yang basah kuyup. Dia mengeluarkan ponselnya. Layarnya retak sedikit, tapi masih menyala. Baterai tinggal 15%. Aku pesan taksi online, kata Rian dengan tangan gemetar kedinginan. Dia membuka aplikasi, memasukkan tujuan ke sebuah hotel bintang 4 terdekat. Dia tidak mungkin membawa Siska ke kos-kosan murah. Dia harus menjaga gengsi. Aplikasi mencari pengemudi. Dapat. Oke, dapat. 5 menit lagi sampai, kata Rian lega. Siska duduk memeluk lutut di bangku halte yang kotor, menggigil hebat. Aku butuh mandi air panas. Mas, aku butuh baju kering. Iya, sayang. Sabar ya. Nanti di hotel kita pesan layanan kamar. Tak lama kemudian, sebuah mobil MPV hitam merapat. Rian buru-buru mengangkat koper. Supir taksi menurunkan kaca jendela, menatap curiga pada 2 makhluk basah kuyup penuh lumpur itu. Pak Rian? Tanya supir itu ragu. Iya, Pak. Tolong buka bagasi, cepat, perintah Rian. Mereka masuk ke dalam mobil. AC mobil yang dingin membuat mereka semakin menggigil. Rian menghela napas lega saat mobil mulai berjalan. Setidaknya mereka tidak kehujanan. Pak, tolong AC-nya dikecilin, pinta Siska. 10 menit kemudian, mereka sampai di lobi hotel mewah yang bercahaya keemasan. Penjaga pintu hotel menatap mereka dengan kening berkerut. Penampilan mereka lebih mirip korban bencana alam daripada tamu hotel. Rian melangkah percaya diri menuju resepsionis, meninggalkan jejak air dan lumpur di lantai marmer lobi yang mengkilap. 1 kamar deluxe. Mbak, malam ini, kata Rian pada resepsionis wanita yang menatapnya dengan sopan namun terkejut. Baik, Pak. Boleh minta KTP-nya? Rian menyerahkan KTP-nya yang basah. Pembayarannya 1,5 juta rupiah per malam. Pak, mau cash atau kartu? Kartu saja, kata Rian sambil mengeluarkan kartu Black Card andalannya. Kartu sakti yang selama ini selalu berhasil membuatnya dihormati pelayan toko manapun. Resepsionis menggesek kartu itu di mesin EDC. Hening sejenak. Maaf, Pak, transaksi ditolak, kata resepsionis itu. Jantung Rian berhenti berdetak sedetik. Coba lagi. Mungkin chipnya basah. Resepsionis mencoba lagi, mengelap kartu itu dengan tisu, lalu memasukkannya kembali. Tut. Bunyi penolakan yang menyakitkan. Tetap declinet. Pak. Keterangannya, pick up card, tahan kartu, atau blokir oleh bank penerbit. Wajah Rian pucat pasi, lebih putih dari mayat. Dia merogoh dompetnya lagi, mengeluarkan kartu kedua. Kartu platinum. Pakai yang ini. Resepsionis mencoba lagi. Hasilnya sama.
Gagal. Ada kartu lain, Pak? Atau uang tunai? Tanya resepsionis mulai curiga. Satpam hotel mulai mendekat, memperhatikan gerak-gerik mereka. Rian memeriksa dompetnya. Kosong. Tadi sore dia memberikan semua uang tunainya pada Siska untuk belanja di mall. Siska? Rian menoleh pada gundiknya yang duduk di sofa lobi, mengotori sofa itu dengan bajunya yang basah. Kamu ada cash? Cash apa? Semprot Siska. Kan udah habis buat bayar salon tadi siang. Kamu bilang kamu yang bayar hotel. ATM-ku error sepertinya. Rian berbohong, suaranya tercekat. Dia membuka aplikasi mobile banking di ponselnya. Tangannya gemetar saat mencoba login. Akun Anda telah dibekukan. Silakan hubungi cabang terdekat. Rian lemas. Lututnya seakan tak bertulang. Arumi benar-benar melakukannya. Dia memutus aliran darah Rian, hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Pak, panggil resepsionis, kini nadanya sudah tidak ramah lagi. Kalau tidak bisa bayar, mohon maaf. Kami tidak bisa memberikan kamar. Dan tolong sofa kami kotor. Mas, gimana sih? Siska berdiri, marah besar. Malu-maluin, katanya pengusaha sukses. Bayar hotel 1 malam aja nggak bisa? Siska, dengerin aku. Arumi memblokir semuanya. Bodoh amat sama Arumi. Aku kedinginan, Rian. Aku lapar. Siska mulai menangis kencang di lobi hotel, menarik perhatian semua orang. Satpam hotel akhirnya bertindak. Maaf, Pak, Bu. Tolong selesaikan masalah rumah tangga di luar. Anda mengganggu kenyamanan tamu lain. Dengan hina, Rian dan Siska digiring keluar dari lobi hotel yang hangat, kembali ke teras depan di mana angin malam berhembus kencang. Hujan memang sudah reda, tapi udara dingin sisa badai masih menggigit. Rian menatap aplikasi taksi online-nya. Dia belum membayar perjalanan tadi karena memakai metode pembayaran kartu kredit yang terhubung di aplikasi. Karena kartu itu diblokir, pembayaran gagal. Akun Anda ditangguhkan sementara sampai pembayaran diselesaikan. Rian tidak bisa memesan taksi lagi. Kita harus jalan kaki, bisik Rian putus asa. Apa? Mata Siska melotot. Jalan kemana? Ke rumah kontrakan temanku, si Doni. Jaraknya sekitar 5 kilometer dari sini. Gila kamu ya? Siska melempar tas tangannya ke dada Rian. 5 kilometer? Kaki aku sakit. Aku nggak mau. Terus kamu mau tidur di sini? Di pinggir jalan jadi gembel beneran? Rian mulai kehilangan kesabaran. Sadar, Siska. Kita nggak punya uang sepeser pun. Dompetku kosong. Rekeningku diblokir. Kita cuma punya baju yang nempel di badan. Siska terdiam. Realita menghantamnya telak. Pria yang dia banggakan di depan teman-temannya sebagai tambang emas, malam ini berubah menjadi sampah tak berguna. Aku nyesel ikut kamu, desis Siska penuh kebencian. Diam dan jalan. Rian menarik tangan Siska kasar. Mereka mulai berjalan menyusuri trotoar kota yang sepi. Rian menyeret 2 koper berat dengan tangan yang mulai lecet. Siska berjalan pincang di belakangnya, terus-menerus mengumpat. Perut Rian berbunyi keras. Dia lapar. Terakhir makan tadi siang. Bayangan makanan di kulkas rumah Arumi, keju mahal, daging steak, buah-buahan segar, menari di pelupuk matanya. Dia ingat sofa empuk di ruang tamu. Dia ingat kasur king size yang hangat. Semua itu hilang. Hanya karena dia ingin sensasi baru. Hanya karena dia meremehkan istri yang selama ini diam. Di tengah kegelapan malam, di bawah lampu jalan yang remang-remang, Rian merasakan air mata menetes di pipinya. Bukan air mata penyesalan tulus, melainkan air mata mengasihani diri sendiri. Arumi. Lirihnya. Tegas sekali kamu. Tapi Rian lupa. Arumi tidak tega. Arumi hanya sedang mengajarkan pelajaran matematika paling dasar dalam hidup. Semua ada harganya. Dan tagihan Rian baru saja jatuh tempo. Matahari pagi menembus celah tirai sutra di kamar utamaku. Aku terbangun bukan karena alarm ponsel yang bising, melainkan karena sinar hangat yang menyapa wajahku. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahan, aku bangun dengan perasaan seringan kapas.
Tidak ada dengkuran Rian yang mengganggu, tidak ada bau rokok basi yang biasanya menempel di bantal sebelahnya. Aku meregangkan tubuh. Kasur king cole baru yang dipasang Bei Inah semalam terasa jauh lebih nyaman. Mungkin karena aura negatif Rian sudah tidak ada di sini. Aku bangkit, berjalan menuju cermin besar. Mataku sedikit sembab karena kurang tidur, tapi tatapanku tajam. Hari ini adalah hari pertama sisa hidupku. Dan aku tidak akan memulainya dengan air mata. Setelah mandi air hangat dan mengenakan setelan kerja Armani berwarna merah marun, warna keberanian, aku turun ke ruang makan. Di sana, Bei Inah sudah menyiapkan sarapan, roti gandum panggang, telur orak-arik, dan secangkir kopi hitam panas. Pagi, Bu Arumi, sapa Bei Inah dengan senyum lebar, seolah ia juga ikut merayakan kemerdekaan rumah ini. Bapak, maksud saya, orang itu, tidak ada yang menelepon ke rumah, Bu. Bagus, jawabku sambil mengoleskan selai. Kalau ada telepon dari dia, atau keluarganya, jangan diangkat. Cabut saja kabel telepon rumah. Kalau penting, mereka pasti hubungi ponsel saya. Siap, Bu. Aku menikmati sarapanku dengan tenang. Ponselku bergetar di atas meja. Sebuah pesan masuk dari lawyer perusahaanku, Pak Adrian. Draft gugatan cerai sudah siap, Bu Arumi. Bukti CCTV semalam sudah diamankan tim IT. Kapan Ibu mau tanda tangan? Aku tersenyum tipis. Siang ini di kantor saya, Pak Adrian. Sekalian urus surat perintah penahanan aset. Aku meletakkan cangkir kopi. Waktunya bekerja. Hari ini, aku akan mematikan sisa-sisa akses Rian ke duniaku. Sementara itu, di sebuah kamar kos sempit berukuran 3x3 meter di pinggiran kota, bau apek karpet basah dan asap rokok menyengat hidung Rian saat ia membuka mata. Punggungnya sakit luar biasa. Ia tidur meringkuk di atas karpet tipis di lantai kamar kos Doni, teman semasa kuliahnya yang dulu sering ia traktir minum. Siska masih tertidur di sebelahnya, mendengkur halus dengan mulut terbuka. Make-up-nya yang luntur semalam membuat wajahnya terlihat berantakan. Bangun, Wai. Sebuah kaki menyenggol pinggang Rian kasar. Rian terlonjak kaget. Doni berdiri di hadapannya sambil menyisir rambut, sudah rapi dengan seragam kerja minimarketnya. Don, jam berapa ini? Tanya Rian dengan suara serak. Tenggorokannya kering kerontang. Jam 7. Lu berdua harus cabut sekarang, kata Doni ketus. Cabut? Kemana? Rian bingung. Don, tolonglah. Kami nggak punya uang sama sekali. Bolehin kami tinggal 2 hari aja, sampai aku bisa hubungi orang tuaku. Doni mendengus. Yan, lu kira ini hotel? Ibu kos gue galak. Kalau dia tahu gue bawa 2 orang nginep gratisan, gue bisa diusir. Lagian, semalam cewek lu berisik banget, nangis-nangis nggak jelas. Tetangga kamar sebelah pada komplain. Tapi Don, kita sohib kan? Dulu lu sering gue pinjemin duit. Duit yang mana? Potong Doni tajam. Duit bini lu maksudnya? Yan, sadar dirilah. Lu tuh aslinya nggak punya apa-apa. Gue mau nampung lu semalam aja udah syukur. Sekarang, angkat kaki. Gue mau berangkat kerja. Rian merasakan harga dirinya diinjak-injak lagi. Dulu Doni selalu memanggilnya, Bos Rian. Sekarang, dia diperlakukan seperti kucing kurap. Rian membangunkan Siska. Yes, bangun. Kita harus pergi. Ya ampun, badanku sakit semua. Mas, aku mau mandi. Air di kamar mandi luar itu bau besi, aku nggak mau pakai. Nggak usah banyak protes. Doni menyahut sambil memakai sepatu. Buruan keluar atau gue panggilin satpam kompleks ini. Aku lapar. Mas, rengek Siska sambil memegangi perutnya. Aku mau makan bubur ayam. Tapi yang di restoran ya, jangan yang gerobak. Jijik. Rian menatap Siska dengan tatapan tak percaya. Siska, kamu sadar nggak sih kita ada di mana? Uangku 0 besar. Terus kamu mau biarin aku mati kelaparan? Teriak Siska, tidak peduli orang-orang yang lewat mulai menonton mereka. Jual kek jam tangan kamu itu. Atau HP kamu. Rian menatap jam tangan Tag Heuer di pergelangan tangannya. Ini hadiah ulang tahun dari Arumi tahun lalu.
Harganya hampir 30 juta. Ini satu-satunya barang berharga yang tersisa. Ayo cari toko gadai, kata Rian lemah. Mereka berjalan kaki hampir 2 kilometer, sampai menemukan sebuah toko emas kecil di pasar tradisional. Rian masuk dengan penuh harap, meletakkan jam tangannya di etalase kaca. Mau jual ini, Koh? Berapa? Tanya Rian. Pemilik toko, seorang pria parubaya berkacamata tebal, mengambil jam itu. Membolak-baliknya dengan malas. Surat-suratnya mana? Nggak ada. Ketinggalan di rumah, jawab Rian gugup. Wah, barang panas nih, si Koko mencibir. Tanpa surat, saya nggak berani ambil tinggi. Palsu kali ini. Asli, Koh. Sumpah demi Tuhan. Ini harganya 30 juta barunya. Saya tawar 2 juta. Ambil atau enggak? Kata si Koko tanpa menatap Rian. 2 juta? Rian terbelalak. Gila. Ini tag heuer. Tanpa surat, itu cuma besi bekas di mata saya. Siapa tahu lu maling. Mau enggak? Kalau enggak mau, silakan keluar. Perut Siska berbunyi lagi, keras sekali. Rian menatap wajah Siska yang pucat dan kelaparan. Ya sudah. 2 juta, kata Rian pasrah. Hatinya perih. Jam kesayangannya, simbol status terakhirnya, dihargai seharga kacang goreng. Rian keluar dari toko dengan 2 lembar uang 100-an ribu, dan sisanya pecahan 50 ribu. Siska langsung menyambar uang itu. Sini, kita makan. Mereka berakhir makan di warung Tegal, warteg, pinggir jalan. Siska makan dengan lahap, melupakan gengsinya tentang bubur restoran. Rian makan sambil melamun. 2 juta ini akan habis dalam 2 hari kalau Siska tetap boros. Dia harus menghubungi ibunya. Ibunya pasti akan membela dia. Di kantor pusat PT Arumi Propertindo, suasana terasa berbeda. Para karyawan berbisik-bisik saat melihatku berjalan masuk. Biasanya aku tersenyum ramah, tapi hari ini wajahku dingin. Aku langsung menuju ruang rapat di mana manajer HRD, keuangan, dan keamanan sudah menunggu. Selamat pagi, Bu Arumi, sapa mereka serempak. Sedikit gugup melihat aura, membunuh, yang kubawa. Pagi, jawabku singkat sambil duduk di ujung meja. Langsung saja. Saya punya instruksi khusus hari ini. Aku menatap manajer HRD. Pak Budi, apakah nama Rian Pratama terdaftar sebagai karyawan atau konsultan di perusahaan ini? Pak Budi membuka berkasnya. Secara teknis, Bapak Rian terdaftar sebagai penasihat eksternal dengan gaji bulanan 25 juta rupiah, Bu. Sesuai instruksi Ibu 3 tahun lalu. Aku menghela napas. Kebodohanku di masa lalu. Aku memberinya jabatan fiktif agar dia punya gaji dan merasa bekerja, padahal dia tidak pernah menginjakan kaki di kantor. Pecat dia. Hari ini juga, perintahku tegas. Mata Pak Budi membulat. Baik, Bu. Alasannya? Ketidakhadiran selama 3 tahun berturut-turut. Dan efisiensi anggaran. Hentikan transfer gajinya mulai bulan ini. Tarik semua fasilitas yang mungkin pernah diberikan atas nama kantor, termasuk asuransi kesehatan VIP-nya. Siap, Bu. Aku beralih ke manajer keamanan. Pak Danu, sebarkan foto Rian Pratama dan wanita bernama Siska. Nanti saya kirim fotonya ke seluruh pos keamanan gedung ini dan seluruh proyek properti kita. Jika mereka terlihat mencoba masuk, usir. Kalau memaksa, panggil polisi atas tuduhan menerobos properti. Dimengerti, Bu. Rapat selesai dalam 10 menit. Aku kembali ke ruanganku, merasa satu beban lagi terangkat. Ponselku berdering lagi. Kali ini nama yang muncul di layar membuatku tersenyum sinis. Ibu mertua Caling. Sudah kuduga. Tanggal 25 adalah tanggal transfer jatah bulanan untuk ibu mertua dan adik iparku yang manja itu. Biasanya aku mentransfer 10 juta untuk ibu dan 5 juta untuk adik ipar, Sarah. Total 15 juta uang cuma-cuma yang mereka hamburkan untuk arisan dan belanja online. Hari ini, notifikasi transfer itu tidak akan pernah muncul di ponsel mereka. Aku membiarkan ponsel itu berdering sampai mati. Lalu berdering lagi. Pada panggilan ketiga, aku mengangkatnya.
Aku nyalakan loudspeaker sambil memeriksa berkas proyek. Halo, sapaku datar. Arumi, kamu kemana saja sih, ditelepon susah banget. Suara melengking ibu mertua, Bu Ratna, langsung menyembur. Tidak ada. Assalamualaikum. Tidak ada. Apa kabar? Saya sedang kerja, Bu. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Kamu lupa hari ini tanggal berapa? Ibu cek saldo di ATM kok masih kosong? Sarah juga bilang jatah dia belum masuk. Kamu mau bikin kami malu di arisan keluarga nanti sore, hah? Aku terkekeh pelan. Oh, uang bulanan ya? Iyalah. Cepat transfer sekarang. Ibu butuh buat bayar catering arisan. Maaf, Bu. Mulai bulan ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi transferan. Hening. Sunyi senyap di seberang sana. Mungkin Bu Ratna sedang memproses kalimatku, atau mungkin dia sedang terkena serangan jantung ringan. Ah, apa maksudmu? Kamu bangkrut? Suaranya bergetar. Tidak, Bu. Perusahaan saya makin maju, untungnya makin besar, jawabku santai. Tapi alokasi dana amal untuk keluarga Benalu sudah saya tutup. Hai ha, jaga mulutmu ya Arumi. Berani kamu bilang mertua Benalu? Rian mana? Saya mau bicara sama Rian. Saya adukan kamu biar kamu dihajar suami kamu. Silakan, Bu. Telepon saja anak kesayangan ibu itu, kataku. Tanya dia, di mana dia tidur semalam. Tanya dia, kenapa dia diusir dari rumah mewah saya seperti tikus got. Dan tanya dia, kenapa dia tega membawa pelakor tidur di kamar yang saya bangun dengan keringat saya. Ah, apa? Pelakor? Rian? Nada suara Bu Ratna berubah bingung. Anak ibu, Rian yang sukses itu, ternyata cuma pengangguran yang selingkuh di rumah istrinya. Saya sudah mengusir dia, Bu. Jadi, karena Rian bukan lagi suami saya, secara agama maupun sebentar lagi secara hukum, maka kewajiban saya menafkahi ibu dan Sarah juga putus. Bohong. Bu Ratna berteriak histeris. Kamu pasti fitnah Rian. Rian itu anak baik. Dia pengusaha. Kamu yang selingkuh pasti. Terserah ibu mau percaya apa. Yang jelas, keran uang sudah ditutup. Kalau ibu butuh uang, minta sama Rian. Katanya dia pengusaha sukses kan? Masa kasih ibunya 10 juta aja nggak bisa? Aku tidak menunggu jawaban. Aku langsung mematikan telepon. Ah, rasanya lega sekali. Bertahun-tahun aku menahan diri menghadapi sikap mereka yang merendahkanku tapi tetap menadahkan tangan meminta uangku. Selesai sudah. Di warteg, ponsel Rian berdering. Nama, ibu, muncul di layar. Rian yang sedang mengunyah tempe goreng langsung tersedak. Dia buru-buru menelan makanannya dan mengangkat telepon. Halo, Bu? Rian? Suara ibunya meledak di telinga. Apa benar kata Arumi? Apa benar kamu diusir? Apa benar kamu selingkuh? Uang bulanan ibu nggak masuk. Yan, kamu harus tanggung jawab. Ibu sudah pesan catering 3 juta buat arisan nanti sore. Bayar pakai apa? Rian memijat keningnya yang berdenyut hebat. Siska di sebelahnya menatap sinis sambil menyeruput es teh manis. Bu, tenang dulu, Bu. Tenang gimana? Tetangga udah pada mau dateng. Mana uangnya? Transfer ibu sekarang 10 juta. Bu, Rian lagi ada masalah. Rian berbisik, malu didengar pengunjung warteg lain. Rekening Rian diblokir Arumi, Bu. Rian gak pegang uang. Apa? Jeritan ibunya makin kencang. Jadi benar kamu numpang hidup sama istri kamu selama ini? Kamu bohong sama ibu kalau usaha batubara kamu sukses. Bukan bohong, Bu, cuma lagi kolapse. Dasar anak gak berguna. Klik. Telepon diputus sepihak oleh ibunya sendiri. Rian menatap layar ponselnya dengan nanar. Ibunya, yang selama ini memuja-mujanya, langsung berbalik menyerang begitu tahu uangnya hilang. Kenapa? Ibu kamu minta duit? Tanya Siska ketus. Jangan kasih ya. Uang kita cuma tinggal 1,9 juta. Itu buat hotel malam ini sama makan besok. Rian menatap Siska,
lalu menatap sisa uang di dompetnya. Dunia Rian Pratama benar-benar runtuh dalam waktu kurang dari 24 jam. Dan ini baru permulaan. Arumi belum selesai bermain. Kita harus cari kosan murah, Siska. Nggak ada hotel, kata Rian tegas. Nggak mau, panas. Siska. Rian menggebrak meja warteg, membuat penjualnya kaget. Ikut aturan aku atau kamu pergi sendiri. Siska terdiam, matanya berkaca-kaca karena kaget dibentak. Tapi dia tahu dia tidak punya pilihan lain. Dia juga tidak punya uang. Dengan langkah gontai, pasangan selingkuh yang dulunya bergaya bak selebriti itu kini berjalan menyusuri ganggang sempit, mencari tulisan, terima kos pasutri murah. Dan di kejauhan, awan mendung kembali menggantung. Sepertinya hujan akan turun lagi. Suara kipas angin dinding yang berderit keras menjadi backsound kehidupan baru Rian dan Siska. Di kamar kos berukuran 3x4 meter yang pengap itu, udara terasa lembab dan berbau jamur. Cat dindingnya mengelupas di sana-sini, dan ada noda mencurigakan di langit-langit bekas bocor. Siska duduk di sudut kasur busa tipis yang sudah kempes di tengahnya, menatap kuku-kukunya yang mulai patah. Panas banget sih, Mas. Keluh Siska sambil mengibas-ngibaskan majalah bekas yang ia temukan di kolong meja. AC-nya nggak bisa dinyalain apa? Rian yang sedang duduk di lantai sambil merokok, mendengus kasar. Ini kos-kosan 700.000 per bulan, Siska. Nggak ada AC. Adanya kipas angin rongsokan itu. Aku nggak betah, jerit Siska. Nyamuknya banyak. Kamar mandinya di luar, jorok, bau pesing. Kemarin ada kecoa lewat pas aku lagi mandi. Mas, kamu harus lakuin sesuatu dong. Katanya mau gugat istri kamu. Rian mematikan puntung rokoknya di lantai ubin yang retak. Wajahnya kusut, matanya cekung dengan lingkaran hitam. 3 hari hidup menggelandang sebelum akhirnya menemukan kos murah ini benar-benar menguras energinya. Uang hasil gadai jam tangan tinggal tersisa 300.000 rupiah. Sabar, Siska. Hari ini aku ada janji sama pengacara, kata Rian, mencoba terdengar optimis meski hatinya ragu. Temanku ngenalin pengacara yang mau dibayar nanti kalau kasusnya menang. Namanya Pak Sahrul. Dia spesialis harta gono gini. Mata Siska berbinar seketika. Kata, harta, adalah mantra ajaib baginya. Serius? Berarti kita bisa dapat setengah kekayaan Arumi. Harusnya begitu. Rian mengangguk, keyakinannya mulai tumbuh kembali. Secara hukum, harta yang didapat selama pernikahan itu harta bersama. Rumah mewah itu, mobil Alphard, tabungan, bahkan saham perusahaannya, setengahnya adalah hak aku sebagai suami. Arumi boleh usir aku sekarang, tapi nanti dia bakal nangis darah pas harus bagi hartanya. Nah gitu dong. Siska langsung memeluk leher Rian, sikap manjanya kembali muncul. Kalau kita menang, kita beli rumah yang lebih gede dari punya Arumi ya, Mas. Biar dia tahu rasa. Tiba-tiba, pintu kos diketuk keras. Dok, dok, dok. Rian tersentak. Dia membuka pintu dengan waspada. Di sana berdiri seorang pria kurir berseragam oranye, memegang amplop coklat besar berlogo pengadilan. Bapak Rian Pratama? Ya, saya sendiri. Surat panggilan sidang dari Pengadilan Agama. Mohon tanda tangan di sini. Rian menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Ia merobeknya dengan cepat. Di dalamnya ada berkas gugatan cerai yang diajukan Arumi. Jadwal sidang mediasi pertama, besok pagi, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bagus, gumam Rian, matanya berkilat marah. Dia mau perang? Oke, aku ladeni. Besok kita lihat siapa yang bakal ketawa terakhir. Keesokan harinya, di Pengadilan Agama, Rian datang mengenakan kemeja terbaik yang tersisa di kopernya, kemeja putih yang sedikit kusut karena tidak disetrika. Di sebelahnya, Pak Sahrul, pengacara bertubuh tambun dengan jas yang agak kekecilan, berjalan dengan percaya diri sambil menenteng tas kulit imitasi. Siska memaksa ikut, tapi Pak Sahrul melarangnya masuk ke ruang mediasi. Mbak Siska tunggu di kantin saja. Kalau pelakor maksud saya, pihak ketiga ikut masuk, nanti hakim malah nggak simpatik sama Pak Rian.
bisik Pak Sahrul. Siska cemberut, tapi menuruti. Dia duduk di kantin pengadilan, membayangkan dirinya sebentar lagi akan menjadi nyonya besar pemilik setengah aset Arumi Propertindo. Rian dan Pak Sahrul masuk ke ruang mediasi. Ruangan itu dingin, hening, dan intimidatif. Di seberang meja oval, Arumi sudah duduk. Jantung Rian berdegup kencang saat melihat Arumi. Istrinya itu terlihat memukau. Arumi mengenakan blazer hitam fitted body yang elegan, rambutnya disanggul rapi, dan wajahnya glowing tanpa beban. Tidak ada jejak kesedihan sedikit pun di matanya. Di sebelah Arumi, duduk Pak Adrian, pengacara perusahaan papan atas yang reputasinya terkenal, berdarah dingin. Tarif Pak Adrian 1 jam konsultasi saja mungkin setara dengan biaya hidup Rian setahun di kos-kosan. Silakan duduk, Pak Rian, kata mediator, seorang hakim parubaya yang tampak bijaksana. Rian duduk, mencoba menatap Arumi dengan tatapan menantang, tapi Arumi bahkan tidak menoleh padanya. Dia sibuk memeriksa kukunya yang terawat rapi. Baik, buka Pak Mediator. Agenda hari ini adalah mediasi. Apakah ada kemungkinan untuk rujuk? Tidak, jawab Arumi tegas dan cepat. Pak Rian, tanya mediator. Pak Sahrul menyenggol lengan Rian. Rian berdehem. Saya sebenarnya masih mencintai istri saya. Tapi dia mengusir saya dengan kejam. Cukup dramanya, Rian, potong Arumi dingin. Simpan aktingmu untuk sinetron. Kita di sini untuk menyelesaikan urusan administrasi agar aku bisa membuangmu dari kartu keluargaku secepat mungkin. Wajah Rian memerah. Pak Sahrul langsung mengambil alih. Baiklah, jika Bu Arumi bersikeras cerai, klien saya, Pak Rian, menerima. Namun, Pak Sahrul membuka berkasnya dengan gaya dramatis. Sebagai suami sah selama 5 tahun, klien saya menuntut haknya. Harta Gonogini. Arumi mengangkat alisnya sebelah. Oh, lanjutkan. Kami menuntut pembagian 50% dari total aset yang diperoleh selama masa pernikahan. Lanjut Pak Sahrul lantang. Termasuk 1 unit rumah mewah di Pondok Indah, 2 unit mobil, tabungan bersama, dan 50% saham PT Arumi Propertindo yang berkembang pesat selama Pak Rian menjadi suami. Rian tersenyum puas. Rasakan itu, Arumi. Pak Adrian, pengacara Arumi, tertawa kecil. Tawa yang sopan tapi sangat meremehkan. Dia mengeluarkan sebuah dokumen tebal dari tasnya dan meletakkannya di tengah meja. Rupanya Pak Rian dan pengacaranya kurang riset, kata Pak Adrian tenang. Saudara Rian, apakah Anda lupa tanda tangan Anda di dokumen ini 5 tahun lalu, tepat 3 hari sebelum akad nikah? Rian mengernyit. Dia menatap dokumen itu. Judulnya tertulis besar dan jelas. Perjanjian pranikah, pemisahan harta, prenuptial agreement. Darah Rian surut dari wajahnya. Dia ingat sekarang. 5 tahun lalu, saat dia melamar Arumi, ayah Arumi, yang saat itu masih hidup, memaksanya menandatangani tumpukan kertas. Rian yang saat itu dimabuk cinta, dan lebih dimabuk oleh kekayaan Arumi, langsung menandatangani semuanya tanpa membaca, hanya agar restu pernikahan segera turun. Dia pikir itu hanya formalitas administrasi KUA. Dalam pasal 1 ayat 1 perjanjian ini, Pak Adrian membacakan, disebutkan dengan jelas bahwa segala harta yang diperoleh masing-masing pihak, baik sebelum maupun selama pernikahan, tetap menjadi hak milik pribadi masing-masing dan tidak ada percampuran harta. Apa? Pak Sahrul tergagap. Dia menoleh ke Rian. Pak Rian? Bapak nggak bilang ada perjanjian pisah harta. Aku lupa. Rian berkeringat dingin. Tapi kan aku ikut berkontribusi. Aku suami. Aku dukung dia secara mental. Dukungan mental tidak dihitung dalam pembagian aset, Pak Rian, sela Arumi sambil tersenyum miring. Apalagi dukunganmu itu nol besar. Yang ada malah beban mental. Pak Sahrul mencoba mencari celah lain. Tapi rumah itu, renovasinya pasti pakai uang bersama kan? Rumah itu warisan ayah saya, dan renovasinya 100% dibayar dari rekening pribadi saya. Bukti transfer lengkap, Arumi menepuk tumpukan berkas bukti setebal bantal di sebelahnya. Mobil? Tanya Pak Sahrul lagi, suaranya mulai melemah. Atas nama perusahaan.
Inventaris kantor. Bukan harta pribadi, jawab Pak Adrian santai. Hening. Harapan Rian untuk menjadi kaya mendadak hancur berkeping-keping. Bayangan rumah mewah, mobil sport, dan hidup foya-foya bersama Siska menguap begitu saja. Jadi, aku nggak dapat apa-apa? Suara Rian tercekat, terdengar menyedihkan. Oh, tunggu dulu. Kamu dapat sesuatu kok, Rian, kata Arumi. Matanya berkilat tajam. Kamu dapat tagihan. Tagihan? Pak Adrian mengeluarkan dokumen kedua. Saudara Rian, kata Pak Adrian. Selama 3 tahun terakhir, Anda terdaftar sebagai penasihat eksternal di perusahaan Bu Arumi. Kami menemukan bukti audit bahwa Anda menggunakan kartu kredit perusahaan untuk keperluan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan bisnis. Judi online, hotel, hiburan malam, dan pembelian barang-barang mewah untuk pihak ketiga, wanita lain. Pak Adrian menyodorkan rincian tagihan itu ke depan hidung Rian. Total penyelewengan dana perusahaan adalah 2.450 juta rupiah, 2.450 juta rupiah. Mata Rian melotot sampai hampir keluar. Ini dikategorikan sebagai penggelapan dana atau korupsi korporasi, lanjut Pak Adrian. Bu Arumi berbaik hati tidak melaporkan ini ke polisi sebagai kasus pidana. Asalkan, Pak Adrian menatap Rian tajam. Asalkan saudara Rian setuju untuk bercerai tanpa menuntut 1 rupiah pun, dan menandatangani surat pengakuan hutang ini. Anda harus mencicil hutang 2,4 miliar ini kepada Bu Arumi. 2 miliar? Teriak Rian histeris. Dia berdiri sampai kursinya terjungkal. Dari mana aku punya uang 2 miliar? Makan aja susah. Itu bukan urusan saya, kata Arumi santai sambil berdiri. Dia merapikan blazernya. Kamu punya ginjal kan? Atau mungkin kamu bisa minta Siska jual tas-tas KW-nya? Arumi mencondongkan tubuhnya ke arah Rian, berbisik pelan namun menusuk. Pilihannya cuma 2, Rian. Tanda tangan persetujuan cerai tanpa tuntutan dan cicil hutangmu pelan-pelan. Atau aku laporkan penggelapan ini ke polisi sekarang juga, dan kamu bisa menikmati masa tua di penjara Cipinang. Siska pasti nggak mau nungguin napi, kan? Rian gemetar hebat. Lututnya lemas. Dia jatuh terduduk kembali di kursinya. Pak Sahrul, pengacaranya, perlahan membereskan barang-barangnya. Waduh, Pak Rian, kalau ada bukti penggelapan begini, saya angkat tangan. Saya nggak mau ikut-ikutan kasus pidana. Saya pamit dulu. Pak Sahrul. Jangan pergi, panggil Rian panik. Tapi pengacaranya sudah kabur keluar ruangan, sadar bahwa tidak ada uang yang bisa didapat dari kasus ini. Rian sendirian. Terpojok. Kalah telak. Bagaimana, saudara Rian? Tanya mediator. Rian menunduk dalam-dalam. Air mata kemarahan dan keputusasaan menetes ke meja. Dia tidak punya pilihan. Penjara adalah mimpi buruk terbesarnya. Dia tidak akan bertahan sehari pun di sana. Saya setuju cerai, bisik Rian parau. Tanpa tuntutan. Bagus, kata Arumi. Dia meletakkan pulpen di depan Rian. Tanda tangan. Dengan tangan gemetar, Rian menandatangani kesepakatan itu. Detik itu juga, dia resmi menjadi duda miskin dengan hutang 2,4 miliar rupiah. Arumi berjalan keluar dari gedung pengadilan dengan langkah ringan. Matahari bersinar cerah, secerah masa depannya tanpa parasit. Di parkiran, dia melihat pemandangan yang menarik. Rian sedang berjalan gontai keluar lobi. Siska, yang sudah menunggu berjam-jam di kantin, langsung berlari menyambutnya. Gimana, Mas? Menang kan? Kita dapat rumah kan? Kapan kita pindah? Aku udah lihat-lihat katalog furnitur nih. Cerocos Siska penuh semangat. Rian berhenti berjalan. Dia menatap Siska dengan tatapan kosong. Kita kalah, Siska, gumam Rian. Hah? Kalah gimana? Senyum Siska memudar. Nggak ada harta gono gini. Semuanya punya Arumi. Ada perjanjian pranikah. Terus uangnya? Masa nggak dapat sepeser pun? Desak Siska. Nggak ada. Malah aku punya hutang 2,4 miliar ke Arumi yang harus dibayar. Hening sejenak. Siska memproses informasi itu. Wajahnya berubah dari antusias menjadi horor,
lalu menjadi murka. Hutang? Kamu gila ya? Siska mendorong bahu Rian keras-keras di depan umum. Udah miskin, banyak hutang lagi. Terus aku makan apa? Kamu bilang kamu bakal kaya lagi. Siska, tolonglah support aku. Rian mencoba memegang tangan Siska. Lepas. Siska menepis tangan Rian jijik. Ih, ogah banget gue sama cowok kere banyak hutang. Gue kira lo tambang emas, taunya cuma got mampet. Siska, kamu bilang kamu cinta sama aku bukan karena harta. Itu kan pas kamu masih naik Alphard. Kalau kamu naik angkot, ya beda ceritalah. Bego? Teriak Siska tanpa malu. Mending gue balik ke mantan gue yang jual sate, seenggaknya dia nggak punya hutang miliaran. Siska meludah ke tanah di dekat sepatu Rian, lalu berbalik pergi meninggalkan Rian sendirian di parkiran pengadilan yang panas. Siska. Siska tunggu. Jangan tinggalin aku. Rian berteriak, mencoba mengejar, tapi kakinya terlalu lemas. Sudah kuduga, gumam Arumi. Cinta yang dibeli dengan uang, akan habis saat saldonya nol. Jalan, Pak, perintah Arumi pada supir barunya. Mobil mewah itu meluncur pergi, meninggalkan Rian yang kini benar-benar sendiri. Tanpa istri, tanpa gundik, tanpa uang, dan tanpa harga diri. 1 bulan telah berlalu sejak palu hakim diketuk. Bagi Arumi, 1 bulan itu adalah masa kejayaan di mana saham perusahaannya melonjak naik karena kepemimpinan tunggalnya yang makin agresif. Tapi bagi Rian, 1 bulan itu terasa seperti 1 abad penyiksaan di neraka dunia. Matahari Jakarta siang ini terasa membakar kulit. Di sebuah proyek pembangunan ruko berlantai 4 di pinggiran Bekasi, seorang pria kurus kering dengan kulit yang mulai menghitam terbakar matahari, sedang memanggul sak semen seberat 50 kg. Kakinya gemetar hebat saat menaiki tangga bambu darurat menuju lantai 2. Napasnya berbunyi ngik-ngik seperti mesin tua yang rusak. Keringat bercucuran deras, membuat kaos partai lusuh yang dipakainya basah kuyup dan bau apek. Itu adalah Rian. Mantan pengusaha batubara, palsu, mantan suami CEO Arumi Propertindo, dan mantan pemilik mobil Alphard, meski atas nama istri. Kini, dia hanyalah kuli panggul harian lepas dengan upah Rp120.000 per hari. Weh, cepetan dong. Lemot banget sih lu, teriak Mandor Tarno dari bawah sambil berkacak pinggang. Baru bawa 1 sak aja kayak mau mati. Dulu lu kerja apaan sih? Tukang pijit putri keraton? Para kuli lain tertawa terbahak-bahak. Maaf, Pak. Napas saya sesak. Jawab Rian terengah-engah. Bahunya terasa mau patah. Kulit halusnya yang dulu rutin perawatan di klinik kecantikan mahal, kini penuh lecet dan kapalan kasar. Rian sampai di lantai 2, menjatuhkan sak semen itu dengan kasar hingga debunya mengepul, membuatnya terbatuk-batuk. Dia merosot duduk di lantai beton yang belum dikeramik, meluruskan kakinya yang kram. Dia menatap tangannya. Kuku-kukunya hitam dan rusak. Bagaimana bisa jadi begini? Batinnya menjerit. Ingatannya melayang ke 2 minggu lalu. Setelah Siska meninggalkannya, Rian mencoba melamar kerja ke berbagai perusahaan. Dia punya ijazah sarjana ekonomi, meski IPK-nya pas-pasan. Dia pikir, setidaknya dia bisa jadi staf admin atau sales. Namun, Arumi tidak main-main. Setiap kali Rian lolos tahap wawancara awal, besoknya dia langsung ditolak. Rupanya, nama, Rian Pratama, sudah masuk dalam blacklist tidak resmi di jaringan HRD perusahaan-perusahaan besar. Berita tentang penggelapan dana 2,4 miliar di perusahaan Arumi sudah menyebar di kalangan rekruter. Siapa yang mau mempekerjakan karyawan yang menilap uang istri sendiri? Harta habis. Nama baik hancur. Teman-teman sosialitanya memblokir nomornya. Keluarga Siska bahkan mengancam akan memukulnya jika dia berani mendekati Siska lagi. Satu-satunya tempat yang tidak meminta SKCK bersih dan rekam jejak karir hanyalah proyek bangunan ini. Di sini, asal punya otot, walau Rian tidak punya banyak, bisa kerja. Istirahat. Makan siang, teriak Mandor Tarno. Rian menghela napas lega. Waktunya makan. Perutnya sudah melilit sejak pagi karena dia tidak sarapan demi menghemat uang. Rian turun ke bawah, mengambil jatah nasi bungkus yang disediakan Mandor.
Dia membuka kertas coklat itu. Isinya nasi putih yang agak keras, sepotong tempe goreng seukuran 2 jari, sayur nangka yang kuahnya sedikit, dan sambal. Dulu, menu seperti ini mungkin hanya akan dia berikan pada kucing liar. Dia biasa makan wagyu A5, salmon sashimi, atau minimal nasi padang lauk rendang. Sekarang, dia melahap nasi keras itu dengan rakus seolah itu makanan terenak di dunia. Rasa lapar memang bumbu terbaik sekaligus paling menyedihkan. Baru 3 suap nasi masuk ke mulutnya, sebuah bayangan menutupi cahayanya. Rian mendongak. Di hadapannya berdiri 2 orang pria berbadan tegap mengenakan kemeja batik rapi. Bukan preman, tapi auranya lebih menakutkan dari preman. Mereka memegang tas kerja kulit dan tablet. Jantung Rian berhenti berdetak. Dia kenal mereka. Mereka adalah tim legal dari kantor pengacara Arumi. "Selamat siang, Pak Rian Pratama," sapa salah satu pria itu, Pak Hadi, dengan senyum sopan yang mengerikan. Kalian mau apa?" Rian mundur, nasi bungkusnya hampir tumpah. "Saya lagi kerja. Jangan bikin ribut di sini nanti saya dipecat." "Kami tidak bikin ribut, Pak," kata Pak Hadi tenang. "Kami hanya menjalankan tugas sesuai perjanjian hutang piutang yang Bapak tanda tangani di pengadilan bulan lalu." Pak Hadi membuka tabletnya. Total hutang pokok, 2.450 juta rupiah. Belum ada pembayaran cicilan pertama yang masuk bulan ini. Jatuh tempo kemarin. "Saya nggak punya uang," desis Rian, matanya liar melihat sekeliling, takut kuli lain mendengar. "Lihat saya jadi kuli. Saya cuma dapat 120.000 sehari." "Kami tahu," jawab Pak Hadi datar. "Kami sudah melacak pendapatan Bapak. Menurut Undang-Undang Perdata dan klausul perjanjian kita, kami berhak melakukan auto debit manual atau penyitaan aset tunai atas pendapatan Bapak untuk pembayaran hutang." Rian melongo. "Maksudnya?" "Upah harian Bapak 120.000. Sesuai kesepakatan, 70% pendapatan Bapak harus disetor untuk cicilan hutang sampai lunas. Jadi, 120.000 dikali 70% adalah 84.000 rupiah." Pak Hadi menyodorkan tangan. "Silakan serahkan 84.000 rupiah hari ini." "Gila!" Rian berteriak, membuat beberapa kuli menoleh. "Kalau diambil 84.000, saya cuma pegang 36.000. Buat makan sehari aja nggak cukup. Kosan saya gimana? Ongkos saya gimana?" "Itu bukan urusan klien kami, Bu Arumi," sahut rekan Pak Hadi dingin. "Pilihan Bapak ada 2. Bayar 84.000 sekarang dengan sukarela, atau kami laporkan wan prestasi ini ke polisi hari ini juga, dan status penangguhan penahanan Bapak dicabut. Bapak bisa tidur di penjara malam ini. Gratis makan di sana." Rian gemetar. Air matanya menetes jatuh ke nasi bungkusnya. Ini kejam. Ini sangat kejam. Arumi tidak membunuhnya, tapi Arumi membuatnya berharap mati saja. Dengan tangan bergetar hebat, Rian merogoh saku celananya yang kotor. Dia mengeluarkan uang 100.000 dan 20.000, gaji kemarin yang belum dia pakai. Dia menyerahkan lembaran itu pada Pak Hadi. Pak Hadi mengambil uang 100.000, lalu memberikan kembalian 16.000 recehan pada Rian. "Terima kasih atas kooperatifnya. Kami catat pembayaran cicilan pertama sebesar 84.000 rupiah. Sisa hutang Bapak tinggal 2.449.916.000 rupiah. Semangat kerjanya, Pak. Masih panjang perjalanannya." Kedua orang itu pergi dengan mobil Avanza ber-AC yang sejuk, meninggalkan Rian yang menangis terseduh-seduh sambil memegang uang receh 36.000 rupiah. Nasi bungkus di tangannya terasa hambar. Dadanya sesak oleh penyesalan yang terlambat. Sore harinya, setelah proyek selesai, hujan turun rintik-rintik. Rian berjalan kaki menyusuri trotoar basah menuju halte angkot. Tubuhnya remuk redam. Dia tidak langsung pulang ke kosan sempitnya. Hatinya rindu rumah. Bukan rumah mewah Arumi, tapi rumah ibunya. Dia butuh pelukan ibunya. Dia butuh seseorang yang bilang, semua akan baik-baik saja. Dengan sisa uang recehnya, Rian nekat naik angkot menuju rumah ibunya di daerah Depok. Perjalanan 2 jam itu dia habiskan dengan melamun. Membayangkan ibunya akan menangis melihat kondisinya,
lalu memberinya makan enak dan mengizinkannya tinggal di sana. Sampai di depan rumah ibunya, hari sudah gelap. Rumah itu tampak hangat dengan lampu kuning yang menyala. Ada mobil Honda Jazz terparkir di depan, mobil adiknya, Sarah. Rian tersenyum lemah. Dia mengetuk pagar. "Bu, Ibu." Panggilnya parau. Pintu depan terbuka. Bukan ibu yang keluar, tapi Sarah. Adiknya itu mengenakan daster rumahan dan sedang memegang ponsel. Begitu melihat Rian yang kotor, bau keringat, dan lusuh berdiri di balik pagar, wajah Sarah berubah masam. "Ngapain lo kesini?" tanya Sarah ketus tanpa membuka gembok pagar. "Sarah, ini Mas Rian. Mas mau ketemu ibu. Mas lapar, Sar. Mas kangen ibu." "Ibu lagi sakit," sentak Sarah. "Darah tingginya kumat gara-gara lo. Tetangga semua ngegosipin kita. Malu tahu nggak? Katanya anak ibu penipu, penggelap uang, dicerai istri." "Sar, Mas dijebak. Mas nggak sejahat itu." Rian mencoba membela diri. "Halah, udah deh jangan playing victim. Mbak Arumi udah jelasin semuanya ke kita. Lagian ya, Mas, sejak lo cerai, jatah bulanan gue sama ibu diputus total sama Mbak Arumi. Kita sekarang susah. Gue harus cari kerja, ibu harus jual emas buat makan. Semua gara-gara lo yang gak becus jadi suami." Rian ternganga. Adiknya sendiri menyalahkannya karena uang bulanan berhenti. "Sar, Mas ini abang kandung kamu, masa kamu tega biarin Mas di luar gini? Mas gak punya tempat tinggal layak. Terus lo mau numpang di sini? Nambah beban?" Sarah tertawa sinis. "Rumah ini sempit, Mas. Nggak ada kamar kosong. Dan satu lagi, tadi siang ada debt collector dateng nyariin lo kesini. Ibu sampai pingsan ketakutan. Mending lo pergi deh. Jangan bawa sial ke rumah ini." "Sarah, pergi nggak? Atau gue teriak maling?" Sarah mengangkat tangannya, siap berteriak. Rian mundur selangkah. Hatinya hancur berkeping-keping. Keluarga yang dulu memujanya saat dia datang membawa oleh-oleh mahal, sekarang membuangnya seperti sampah busuk saat dia tidak punya apa-apa. "Baik, aku pergi," bisik Rian. "Titip salam buat ibu." "Nggak perlu," balas Sarah sambil membanting pintu rumah dan mematikan lampu teras, membiarkan Rian berdiri dalam gelap. Malam itu, Rian berjalan tanpa tujuan di pusat kota Jakarta. Dia tidak punya ongkos untuk balik ke Bekasi. Dia gelandangan malam ini. Langkahnya terhenti di depan sebuah gedung pencakar langit yang memiliki layar LED raksasa, Videotron, di dinding luarnya. Layar itu sedang menayangkan berita bisnis. Wajah cantik Arumi terpampang besar-besar di sana. Dia sedang diwawancarai di sebuah acara penghargaan CEO. Arumi mengenakan gaun malam berwarna emas, memegang piala kristal, tersenyum anggun dan berwibawa. Headline di layar tertulis, "Arumi Hartono, Entrepreneur of the Year." Keuntungan perusahaan naik 200% pasca restrukturisasi. Suara Arumi terdengar jernih dari pengeras suara di jalanan. "Kunci kesuksesan saya tahun ini adalah membuang aset-aset yang tidak produktif dan beban-beban yang menghambat pertumbuhan perusahaan. Kadang, kita harus berani memangkas dahan yang busuk agar pohonnya bisa tumbuh menjulang tinggi." Rian tahu persis siapa dahan busuk yang dimaksud Arumi. Di bawah sinar layar raksasa yang menampilkan kemegahan mantan istrinya, Rian duduk bersila di trotoar yang dingin. Perutnya berbunyi, badannya sakit semua, dan dia sendirian. Dia melihat ke seberang jalan. Ada sebuah mobil sedan mewah berhenti di lampu merah. Di dalamnya, dia melihat seorang wanita yang mirip Siska sedang tertawa mesra dengan seorang pria tua botak. Wanita itu terlihat bahagia, memegang tas baru. Rian tertawa. Tawa yang getir dan menyakitkan. Dia punya segalanya. Istri sempurna yang kaya dan setia, rumah mewah, kehormatan. Dia menukar berlian itu dengan batu kali yang sekarang pun sudah menggelinding pergi meninggalkannya. "Bodoh," gumam Rian sambil memukul kepalanya sendiri. "Goblok kamu, Rian. Goblok." Dia menangis lagi, tapi kali ini tidak ada yang peduli. Jakarta tidak pernah peduli pada pecundang. Saat dia menunduk, sebuah sepatu pantofel mengkilap berhenti tepat di depan matanya.
Rian mendongak perlahan. Seorang pria bersetelan jas rapi berdiri di sana, memegang payung hitam. Itu Pak Herman, Kepala Keamanan Arumi. Dan Rian, sapa Pak Herman datar. Pak Herman. Suara Rian serak. Arumi. Arumi nyuruh Bapak jemput saya? Dia kasihan sama saya? Secercah harapan bodoh muncul di mata Rian. Pak Herman menggeleng pelan. Tidak, Den. Ibu Arumi sedang makan malam dengan klien investor dari Singapura di restoran rooftop gedung ini. Pak Herman menunjuk ke atas gedung pencakar langit itu. Ibu melihat dari jendela, atas ada orang gembel duduk di depan gedung miliknya. Ibu merasa itu mengganggu pemandangan tamu VVIP-nya. Pak Herman mengeluarkan selembar uang 50.000 dari sakunya dan melemparkannya ke pangkuan Rian. Ibu pesan, tolong geser ke tempat lain. Jangan kotori properti ibu dengan kehadiran Aden. Dan uang ini, anggap sedekah Jumat berkah dari ibu. Buat beli obat nyamuk. Pak Herman berbalik dan pergi, kembali masuk ke lobi gedung yang megah itu. Rian menatap uang 50.000 itu. Rasanya ingin dia sobek karena terhina. Tapi tangannya justru menggenggam uang itu erat-erat. Dia butuh makan. Dia butuh hidup. Dengan langkah terseok, Rian meninggalkan gedung itu, menjauh dari cahaya kesuksesan Arumi. 2 minggu setelah meninggalkan Rian di parkiran pengadilan, Siska berhasil mendapatkan mangsa baru. Namanya Pak Hendra, seorang kontraktor berusia 55 tahun yang ia temui di sebuah klub malam. Pak Hendra botak, berperut buncit, dan napasnya bau tembakau, tapi dia memiliki satu hal yang tidak dimiliki Rian saat ini, uang. Siska kini tinggal di sebuah apartemen di Jakarta Selatan. Bukan penthouse, hanya unit studio tipe Hawk, tapi bagi Siska itu sudah cukup untuk dipamerkan di Instagram Story. Duh, Mas Hendra kok bajunya ini lagi sih? Katanya mau beliin Chanel, rengek Siska sambil mematut diri di cermin. Ia mengenakan gaun malam berwarna merah menyala yang potongannya terlalu rendah di dada dan belahannya terlalu tinggi di paha. Terlihat mahal dari jauh, tapi murahan jika dilihat dari dekat. Hendra, yang sedang duduk di sofa sambil merokok cerutu, mendengus. Jangan bawel kamu. Itu gaun harganya 5 juta. Udah bagus aku pungut kamu dari jalanan. Ingat, pas aku ketemu kamu cuma bawa koper isi baju kotor. Siska cemberut, tapi tidak berani membantah. Hendra berbeda dengan Rian. Rian dulu bucin dan takut padanya. Hendra kasar dan dominan. Siska tahu posisinya di sini bukan sebagai calon istri, melainkan hanya sebagai hiasan yang bisa diganti kapan saja. Tapi Siska tidak peduli, selama dia bisa makan enak dan tidak kepanasan. Malam ini ada gala dinner Asosiasi Pengusaha Konstruksi, kata Hendra sambil berdiri dan mengancingkan jasnya yang sesak di bagian perut. Banyak bos besar datang. Kamu jangan malu-maluin aku. Jangan ngomong kalau nggak ditanya. Tugas kamu cuma senyum dan gandeng tangan aku. Iya, Mas, jawab Siska dengan mata berbinar. Gala dinner artinya makanan mewah, wine gratis, dan kesempatan untuk pamer. Siapa tahu dia bertemu pria yang lebih kaya dan lebih ganteng dari Hendra di sana. Grand Ballroom Hotel Mulia, Senayan. Suasana pesta sangat megah. Lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit, memantulkan cahaya ke lantai marmer. Para tamu undangan adalah elit bisnis Jakarta. Wanita-wanita sosialita berlalu lalang dengan gaun desainer ternama dan perhiasan berlian asli. Siska masuk dengan menggandeng lengan Hendra erat-erat. Dagu Siska diangkat tinggi-tinggi. Dia merasa selevel dengan mereka. Dia melirik sinis pada beberapa wanita yang menatap gaunnya yang terlalu terbuka. Kalian iri kan? Batin Siska. Mas, ambilin champagne dong. Pinta Siska manja. Ambil sendiri. Aku mau nyapa Pak Dirjen di sana. Hendra menepis tangan Siska dan meninggalkannya sendirian di dekat meja prasmanan. Siska mendengus kesal. Saat ia sedang meminum champagne-nya, matanya menangkap kerumunan wartawan di dekat pintu masuk utama. Kilatan blitz kamera menyambar-nyambar gila-gilaan, jauh lebih ramai daripada saat selebriti datang. Siapa sih? Lebay banget, gumam Siska iri. Kerumunan itu membelah, memberi jalan bagi sosok yang baru datang. Siska tersedak minumannya. Gelas di tangannya hampir jatuh.
Itu Arumi. Tapi itu bukan Arumi yang dia kenal dulu. Arumi malam ini tampak seperti Dewi. Dia mengenakan gaun malam sutra berwarna navy blue rancangan Bian yang elegan dan sopan, namun memancarkan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Rambutnya disanggul modern, memperlihatkan anting berlian solitaire yang berkilau di telinganya. Arumi tidak berjalan sendiri. Di sebelah kanannya ada wakil menteri perdagangan, dan di sebelah kirinya ada investor asing. Mereka sedang tertawa akrab membicarakan bisnis. Arumi terlihat sangat powerful. Dada Siska sesak oleh rasa iri yang membakar. Kenapa wanita yang dikhianatinya itu justru makin bersinar, sementara dia harus melayani om-om botak demi sebuah apartemen studio? Arumi dan rombongannya berjalan melewati area prasmanan. Siska, dengan bodohnya, merasa perlu untuk menunjukkan eksistensinya. Dia tidak terima diabaikan. Dia ingin Arumi tahu bahwa dia juga sukses sekarang. Siska sengaja melangkah maju, menghalangi jalan Arumi. "Wah, Bu Arumi. Ketemu lagi?" sapa Siska dengan senyum palsu yang lebar. Suaranya dikeraskan agar orang-orang menoleh. Langkah Arumi terhenti. Dia menatap Siska. Tatapannya bukan marah, melainkan tatapan seseorang yang melihat noda saus di taplak meja. Sedikit jijik, tapi tidak penting. "Oh, kamu?" jawab Arumi singkat. Wajahnya datar. "Sendirian aja, Bu?" Siska menyindir, mengibaskan rambutnya. "Kalau aku sih sama pasangan aku. Pengusaha juga loh. Nggak kalah kaya sama mantan suami ibu yang UPS, yang udah jadi gembel itu." Para tamu di sekitar mereka mulai berbisik-bisik. Siska merasa menang. Dia berhasil mengungkit luka Arumi. Arumi tersenyum tipis. Senyum yang membuat bulu kuduk berdiri. "Siska, ya?" Arumi memiringkan kepalanya sedikit. "Saya dengar kamu sekarang bersama Pak Hendra Wijaya, kontraktor subkon pipa itu." Siska terkejut. Arumi tahu. "Iya, Mas Hendra itu kontraktor besar." "Besar?" Arumi terkekeh pelan. Dia menoleh pada asistennya yang berdiri di belakang. "Cek daftar vendor kita. Apakah C. Wijaya Karya milik Hendra masih ada di list?" "Masih, Bu. Tapi kontraknya pending karena kualitas material yang buruk bulan lalu," jawab asistennya sigap. Arumi mengangguk, lalu kembali menatap Siska. "Dengar baik-baik, Nona. Gaun yang kamu pakai itu, KW Super Tanah Abang, kan?" Benangnya keluar tuh di bagian ketiak. Wajah Siska memerah padam. Dia refleks menutup ketiaknya. "Dan priamu itu," lanjut Arumi santai, "bukan pengusaha besar. Dia cuma subkontraktor kecil yang hidup matinya bergantung pada tanda tangan saya. Jadi saran saya, nikmati champagne gratisan ini, karena sebentar lagi mungkin kamu harus bayar sendiri." "Sombong banget," desis Siska marah. "Mas Hendra nggak takut sama kamu. Dia punya banyak koneksi." Tepat saat itu, Hendra datang tergopoh-gopoh. Wajahnya pucat pasi saat melihat siapa yang sedang diajak bicara oleh simpanannya. "Bu Arumi," seru Hendra dengan suara bergetar. Dia langsung membungkuk hormat, hampir menyentuh lutut. "Selamat malam, Bu. Maaf saya tidak tahu Ibu hadir. Suatu kehormatan bagi saya." Siska melongo. "Mas, kok kamu nunduk-nunduk gitu sama janda ini?" "Diam kamu," bentak Hendra keras, membuat Siska terlonjak. Hendra menatap Arumi dengan keringat dingin bercucuran. "Bu Arumi, mohon maaf, apakah wanita ini mengganggu Ibu?" Arumi menatap kukunya, lalu menatap Hendra. "Pak Hendra, tolong didik. Staf khusus, Bapak ini. Dia menghalangi jalan saya dan menghina saya di depan mitra bisnis internasional saya. Apakah ini cerminan etika bisnis CV Wijaya Karya?" "Bu, bukan, Bu. Sama sekali bukan." Hendra panik setengah mati. Kontrak senilai 5 miliar dengan perusahaan Arumi sedang dipertaruhkan. Jika Arumi membatalkannya, perusahaan Hendra bisa gulung tikar. "Saya tersinggung, Pak Hendra," ucap Arumi dingin. "Sangat tersinggung." Hendra menoleh pada Siska dengan mata melotot penuh amarah. Tanpa peringatan, tangan Hendra melayang. Plak!
Sebuah tamparan keras mendarat di pipi tebal Siska. Suaranya bergema di ballroom yang mendadak hening. Siska terjerembab ke lantai, memegangi pipinya yang panas. "Mas." Siska menangis, syok. "Kamu nampar aku?" "Kurang ajar kamu," teriak Hendra, tidak peduli lagi pada harga dirinya demi menyelamatkan bisnisnya. "Kamu cuma simpanan murah yang aku pungut, berani-beraninya kamu menghina Bu Arumi. Kamu mau bikin aku bangkrut, hah?" Kata simpanan murah itu terdengar jelas oleh ratusan tamu undangan. Siska merasa dunianya runtuh. Dia dipermalukan di depan umum, di depan Arumi, di tempat yang dia pikir akan menjadi panggung kemenangannya. "Maafkan saya, Bu Arumi. Saya akan buang sampah ini sekarang juga." Hendra memohon pada Arumi seperti anjing memohon tulang. Arumi tidak menunjukkan ekspresi puas maupun kasihan. Wajahnya tetap dingin. "Itu urusan domestik Bapak. Tapi saya tidak suka bekerja dengan orang yang tidak bisa mengendalikan lingkungannya. Kontrak Bapak saya tangguhkan sampai waktu yang tidak ditentukan. Permisi." Arumi melangkah pergi dengan anggun, melewati Siska yang masih menangis di lantai tanpa menoleh sedikitpun. Kaki Arumi bahkan sedikit menggeser ujung gaun Siska yang menghalangi jalannya. Sepeninggal Arumi, Hendra yang frustrasi karena kontraknya tetap ditangguhkan melampiaskan kemarahannya pada Siska. "Bangun kamu." Hendra menarik lengan Siska kasar, hingga wanita itu berdiri terhuyung. "Mas sakit." "Sakit? Rugi aku miliaran gara-gara mulut ember kamu." Hendra menyeret Siska keluar dari ballroom, melewati tatapan mencemooh para tamu. Sampai di lobi hotel, Hendra mendorong Siska keluar pintu putar, hingga Siska jatuh tersungkur di aspal drop-off lobby. "Mulai malam ini, kita putus. Balikin kunci apartemen," bentak Hendra. "Mas, jangan gini dong, aku nggak punya tempat tinggal." Siska memohon, air matanya melunturkan maskaranya menjadi sungai hitam di pipi. "Bodoh amat. Mana kuncinya?" Hendra merampas tas tangan Siska, mengaduk isinya, mengambil kunci apartemen dan dompet yang berisi kartu kredit tambahan. Hendra melemparkan tas kosong itu ke wajah Siska. "Pulang sana ke kampung. Dasar pembawa sial. Jangan pernah hubungi aku lagi atau aku laporin polisi soal pencurian perhiasan istri sahku yang kamu pakai itu." Hendra masuk ke mobil Pajeronya dan melaju pergi, meninggalkan Siska sendirian. Siska duduk bersimpuh di aspal. Gaun merahnya kotor. Pipinya bengkak biru. Dia berada di lobi hotel bintang 5, dikelilingi mobil-mobil mewah, tapi dia lebih miskin dari pengemis. Security hotel mendekat dengan wajah tidak enak. "Maaf, Mbak. Mohon jangan duduk di jalur mobil. Mengganggu tamu lain. Silakan keluar dari area hotel." Siska bangkit dengan kaki gemetar. Dia berjalan tertatih-tatih keluar gerbang hotel. Dia meraba saku tasnya. Ponselnya masih ada. Siapa yang bisa dia hubungi? Teman-teman sosialitanya? Tidak mungkin, mereka pasti sudah menertawakannya. Orang tuanya di kampung? Mereka pikir Siska kerja kantoran sukses di Jakarta, dia malu kalau pulang jadi gembel. Jari Siska berhenti di satu nama di kontak ponselnya, Mas Rian. Hanya Rian yang senasib dengannya. Mungkin kalau mereka bersama lagi, mereka bisa berjuang? Setidaknya ada teman menderita. Dengan ragu, Siska menekan tombol panggil. Di sebuah warung kopi pinggir jalan di Bekasi. Rian sedang duduk melamun, menghitung recehan hasil kerjanya hari ini. Badannya pegal linu. Ponsel bututnya, dia sudah menukar iPhone-nya dengan ponsel Android murah demi uang makan, bergetar. Nama, Siska sayang, muncul di layar. Rian belum sempat mengganti nama kontaknya. Rian menatap layar itu lama. Ingatannya kembali ke saat Siska meludah di dekat sepatunya dan meninggalkannya di parkiran pengadilan. Ingatannya kembali ke saat Siska bilang, "Ogah gue sama cowok kere." Hati Rian sakit. Tapi logika barunya yang ditempa oleh kerasnya jalanan mulai bekerja. Dia mengangkat telepon itu. "Halo, Mas Rian?" Suara Siska terdengar sesenggukan. "Mas, tolong aku diusir. Aku nggak punya siapa-siapa, boleh aku balik ke kamu? Aku janji nggak bakal ninggalin kamu lagi." Rian diam sejenak, menyeruput kopi hitamnya yang dingin. "Mas,
Jawab dong, Mas. Siska, suara Rian terdengar parau dan lelah. Iya, Mas. Kamu tahu rasanya tidur di atas semen tanpa alas? Kamu tahu rasanya makan nasi basi karena sayang kalau dibuang? Ah, apa? Aku sekarang kuli bangunan, Siska. Penghasilanku dipotong Arumi sampai tinggal recehan. Kosanku bocor dan banyak tikus. Nggak apa-apa, Mas. Aku temenin, asal kita bareng. Siska berbohong. Dia cuma butuh tempat berteduh malam ini. Rian tersenyum pahit. Maaf, Siska. Tikus di kosanku sudah cukup banyak. Aku nggak butuh satu tikus lagi. Mas Rian, tegak kamu ya. Aku ini cinta sama kamu. Cinta? Rian tertawa pelan. Kalau kamu cinta, kamu nggak akan lari pas aku jatuh. Kamu cuma benalu yang cari inang baru. Dan inang ini sudah mati, Siska. Cari pohon lain. Rian mematikan telepon. Lalu dia memblokir nomor Siska. 1 tahun kemudian. Jakarta tidak pernah tidur. Namun wajah kota ini berubah tergantung dari sisi jendela mana kau melihatnya. Di lantai 50 The Arumi Tower, sebuah gedung pencakar langit baru yang menjadi ikon bisnis properti Jakarta, Arumi berdiri menatap hamparan lampu kota di bawahnya. Dia memegang gelas champagne kristal, bukan untuk mabuk, tapi untuk bersulang pada dirinya sendiri. 1 tahun. Waktu yang singkat bagi alam semesta, namun cukup lama untuk membalikan nasib seseorang 180 derajat. Perusahaan Arumi kini telah go public. Sahamnya menjadi rebutan investor asing. Wajahnya menghiasi sampul majalah Forbes Indonesia sebagai wanita paling berpengaruh tahun ini. Dia bukan lagi sekadar istri yang diselingkuhi, dia adalah simbol kekuatan. Melamun lagi, Bu Presdir? Sebuah suara bariton yang hangat menyapa. Arumi menoleh. Di sana berdiri Adrian, pengacara kepercayaannya yang dulu membantunya menghancurkan Rian. Namun hubungan mereka telah berkembang menjadi lebih dari sekadar profesional. Adrian menatapnya dengan kekaguman yang tulus. Bukan karena hartanya, tapi karena ketangguhannya. Hanya mengenang masa lalu. Adrian, jawab Arumi tersenyum, senyum yang lepas dan cantik. Mengingat betapa bodohnya aku dulu menangisi hal yang tidak pantas. Sampah memang kadang terlihat berharga sebelum kita sadar baunya busuk. Adrian terkekeh, lalu menyerahkan sebuah map tipis. Ngomong-ngomong, ini laporan terakhir dari tim lapangan soal aset bermasalah itu. Sesuai permintaanmu bulan lalu untuk final review. Arumi menerima map itu. Dia tidak membukanya. Dia hanya menatap sampulnya yang bertuliskan status debitur, Rian Pratama monitoring pihak ketiga, Siska. Apakah aku perlu membacanya? Tanya Arumi. Mungkin. Untuk penutup batin, saran Adrian. Singkatnya, alam semesta bekerja dengan sangat adil. Jauh di bawah sana, di pelataran parkir minimarket yang kotor dan becek di daerah pinggiran Jakarta Timur, seorang pria kurus kering dengan rompi oranye lusuh sedang meniup peluit dengan napas tersengal-sengal. Terus. Ya, OP, teriaknya parau, memandu sebuah motor metik keluar dari parkiran. Pria itu Rian. Tubuhnya kini tinggal tulang berbalut kulit. Rambutnya yang dulu tebal dan bergaya pompadour kini tipis dan beruban, padahal usianya baru awal 30-an. Wajahnya kusam, penuh flek hitam akibat terpapar matahari jahat setiap hari. Giginya menguning karena rokok murah, satu-satunya hiburan yang mampu ia beli. Rian menerima uang receh 2.000 perak dari pengendara motor. Makasih, Pak, gumam Rian. Tangannya yang kasar dan hitam menggenggam uang itu erat. 2.000 rupiah. Dulu, dia biasa memberi tips parkir 50.000 tanpa minta kembalian. Dulu, dia menghabiskan 2 juta hanya untuk sekali makan malam dengan Siska. Sekarang, 2.000 rupiah adalah nyawa. Cukup untuk membeli air mineral gelas dan gorengan dingin untuk mengganjal perut. Hutangnya pada Arumi masih tersisa 2,3 miliar. Meski Arumi sudah berhenti mengirim debt collector resmi, karena Arumi sudah merasa jijik menagih uang receh dari orang miskin, nama Rian sudah hancur total. Dia masuk daftar hitam Bay Checking, Slick OJK, seumur hidup.
Dia tidak bisa membuka rekening bank, tidak bisa kredit motor, bahkan tidak bisa melamar kerja formal karena niknya ditandai sebagai pelaku penggelapan dana korporasi. Dia terperangkap dalam kemiskinan sistematis yang tak ada jalan keluarnya. Saat Rian sedang duduk jongkok di trotoar sambil menghitung recehan, seorang wanita dengan pakaian ketat yang norak dan make-up tebal yang luntur berjalan mendekat. Wanita itu membawa payung bekas yang salah satu jari-jarinya patah. Rian mendongak. Itu Siska. Nasib Siska tidak jauh lebih baik. Setelah diusir Pak Hendra dan ditolak Rian, Siska mencoba kembali ke dunia malam. Tapi rumor tentang dirinya yang mempermalukan Arumi Hartono, sosok yang sangat dihormati para pengusaha, menyebar cepat. Tidak ada, om-om, kaya yang mau menyentuhnya karena takut menyinggung Arumi atau koneksi bisnisnya. Siska berakhir menjadi pemandu lagu di karaoke pinggiran Klasteri, tempat di mana tamu-tamunya adalah supir truk atau preman pasar yang kasar dan pelit. Kecantikannya memudar cepat karena alkohol oplosan dan gaya hidup buruk. Bagi rokok dong, Yan, pinta Siska tanpa basa-basi. Suaranya serak dan kasar. Rian menatap Siska dengan tatapan kosong. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi nafsu. Hanya ada rasa jijik bercampur sesal. Beli sendiri. Lu kira gue bang berjalan? Jawab Rian ketus. Pelit amat sih lu jadi orang. Pantesan lu melarat. Cibir Siska sambil jongkok di sebelah Rian, merebut paksa sebatang rokok dari bungkus Rian yang tergeletak di aspal. Mereka berdua duduk berdampingan di trotoar yang kotor. Mantan suami, pengusaha, dan mantan, calon nyonya besar, kini berbagi aspal dan debu jalanan. Gue denger berita, kata Siska sambil menyalakan rokok. Matanya menatap videotron di seberang jalan yang sedang menayangkan iklan The Arumi Tower. Mantan bini lu makin gila kayaknya. Gedungnya baru diresmikan hari ini. Rian mengikuti arah pandang Siska. Wajah Arumi terpampang besar di layar raksasa itu. Cantik, anggun, tak tersentuh. Gumam Rian. Hatinya nyeri. Rasa sakit yang bukan lagi tajam, tapi tumpul dan konstan. Seperti luka yang membusuk dan tak kunjung sembuh. Coba dulu gue nggak serakah. Gumam Siska tiba-tiba, suaranya melunak, terdengar rapuh. Coba dulu gue nggak godain lu, mungkin gue sekarang udah nikah sama orang biasa, punya anak, hidup tenang di kampung. Rian tertawa hambar. Coba dulu gue punya otak. Coba dulu gue sadar kalau gue itu cuma penumpang di kapal pesiar Arumi. Gue malah sok-sokan mau jadi nahkoda, padahal berenang aja nggak bisa. Lu nyesel, Yan? Rian menatap kuku hitamnya. Nyesel itu buat orang yang masih punya harapan. SIS. Kalau gue, ini bukan penyesalan lagi. Ini hukuman mati tapi gue dipaksa tetap napas. Tiba-tiba, sebuah mobil Rolls-Royce Phantom berwarna hitam mengkilap melintas pelan di depan mereka. Mobil itu begitu mewah, begitu hening, seolah melayang di atas jalanan Jakarta yang rusak. Lalu lintas macet. Mobil itu berhenti tepat di depan tempat Rian dan Siska duduk gembel. Kaca jendela belakang mobil itu perlahan turun. Jantung Rian berhenti berdetak. Di dalam mobil itu, duduk Arumi. Dia sedang membaca dokumen, kacamata baca bertengger di hidungnya yang mancung. AC mobil menghembuskan udara sejuk yang kontras dengan udara panas berdebu di luar. Rian terpaku. Dia ingin lari, tapi kakinya lemas. Dia ingin berteriak memanggil nama Arumi, meminta ampun, meminta belas kasihan, meminta sedikit saja sisa remah-remah kehidupannya yang dulu. Arumi. Suara Rian tercekat di tenggorokan. Siska di sebelahnya menunduk dalam-dalam, menutupi wajahnya dengan rambut kusutnya, malu setengah mati. Dia tidak berani menatap wanita yang pernah dia hina, kucel, itu. Arumi menoleh ke samping. Matanya bertemu dengan mata Rian. Detik itu terasa berlangsung selamanya. Rian mengharapkan kemarahan. Dia mengharapkan Arumi akan meludahinya, atau menyuruh supirnya mengusir mereka, atau setidaknya menatapnya dengan kebencian. Tapi tidak. Tatapan Arumi, kosong. Datar. Seperti seseorang yang melihat tiang listrik atau tong sampah di pinggir jalan. Tidak ada emosi. Tidak ada cinta, tidak ada benci. Rian Pratama, bagi Arumi Hartono, sudah tidak ada. Dia transparan. Dia tidak relevan. Arumi hanya mengedipkan mata sekali,
lalu kembali fokus pada dokumen di pangkuannya. Jalan, Pak Ujang. Lampu sudah hijau, perintah Arumi tenang. Kaca jendela kembali naik, menutup akses Rian ke dunia yang pernah dia miliki. Mobil mewah itu meluncur pergi, meninggalkan aroma parfum mahal yang samar-samar tertinggal di udara, bercampur dengan bau asap knalpot bajai. Rian jatuh terduduk. Air matanya menetes. Itu adalah pembalasan dendam yang paling kejam. Jika Arumi marah, berarti Rian masih dianggap penting. Jika Arumi benci, berarti Rian masih punya dampak. Tapi ketidakpedulian total ini membunuh jiwa Rian. Dia sadar, dia hanyalah noktah kecil dalam sejarah hidup Arumi yang sudah dihapus dan dilupakan. Dia nggak kenal gue lagi. Bisik Rian gemetar. Siska membuang puntung rokoknya, lalu berdiri membersihkan rok mininya yang kotor. Udahlah, Yan. Jangan mimpi siang bolong. Orang kaya MAH beda kasta. Kita MAH sampah. Siska berjalan pergi dengan langkah gontai, kembali ke lorong-lorong gelap tempat ia menjual sisa-sisa harga dirinya demi sepiring nasi. Rian masih duduk di sana. Hujan mulai turun. Orang-orang berlarian mencari tempat berteduh. Tapi Rian tidak bergerak. Dia membiarkan hujan membasahi tubuhnya yang kurus, berharap air itu bisa melunturkan dosa-dosanya. Tapi dia tahu, hujan sederas apapun tidak akan bisa mengembalikan waktu. Dia punya istana, dan dia membakarnya demi sebuah gubuk reot. Sekarang, dia harus tidur di atas abu sisa kebakarannya sendiri. Selamanya. Sementara itu, di dalam Rolls-Royce yang hangat, Adrian, yang duduk di sebelah Arumi, memperhatikan perubahan ekspresi Arumi tadi. Itu mereka? Tanya Adrian pelan. Arumi melepas kacamata bacanya, memasukkannya ke dalam kotak kulit. Siapa? Pria rompi oranye dan wanita di trotoar tadi. Arumi tersenyum tipis, menatap lurus ke depan, ke arah gedung pencakar langit miliknya yang menjulang menantang langit. Aku tidak melihat siapa-siapa, Adrian, jawab Arumi lembut namun tegas. Aku hanya melihat masa lalu yang sudah selesai. Arumi menyandarkan kepalanya di bahu Adrian. Dia merasa aman. Dia merasa utuh.